Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Shalawatullah wa salamuhu ala khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Rasulin amin. Wa ala alihi wa sahbihi sabirin wa ummatihi al-mu'minin amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan satu apapun. Selanjutnya, saya mengajak teman-teman untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan yang biasa kita kenal dengan istilah selawat dan salam sejahtera kepada pemimpin kita bersama, teladan kita bersama, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita yang hadir di tempat ini bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya dan hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Saya akan membahas bersyukur. Sudahkah kita bersyukur? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah." Quran Surat An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih dari dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian, nikmat dari negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita yang di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah berfirman, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya." Quran Surat An-Nahl ayat 18. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman, "Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, yang dikabarkan ini sesuai kenyataan, artinya sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur merupakan ibadah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman, "Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah. Teman-teman, seorang muslim yang sejati tidak pernah terlepas dari 3 keadaan. Keadaan itu menunjukkan tanda kebahagiaan baginya. Yang pertama, yaitu bila dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Yang kedua, bila mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar. Dan yang ketiga, bila berbuat dosa, maka dia beristighfar. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya." Hal ini tidak dapat dikecualikan pada diri seorang mukmin. Apabila mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Teman-teman, syukur adalah akhlak yang mulia yang munculnya karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat.
Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah, walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan. Orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit, hasil panen yang minim, atau pendapatan yang pas-pasan, tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhaan. Demikian pula, orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi keridhaan. Kaum muslimin yang kami muliakan, maka dari itu, kita sebagai orang muslim hendaknya selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Dan syukur yang sebenarnya tidaklah cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Syukur tidak hanya di lisan, namun hendaknya seorang hamba bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Caranya itu yaitu dengan mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah dan bukan dari selainnya, sehingga munculnya kecintaan dari kita kepada Allah. Kemudian meniatkan untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Adapun bersyukur dengan lisan adalah dengan memuji dan menyanjung zat yang telah memberikan nikmat tersebut pada kita dengan mengatakan Alhamdulillah. Sementara tugas anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati zat yang kita syukuri, yaitu Allah, dan menahan diri agar tidak menggunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepadanya. Syukur adalah sifat para nabi. Nabi Muhammad SAW tidak luput dari syukur walaupun telah dijamin baginya surga. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah, Rasulullah biasanya jika beliau sholat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Inilah suri tauladan kita sebagai umat muslim. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Ada beberapa buah manis dari syukur. Yang pertama, syukur adalah sifat orang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ada sebab datangnya ridho Allah. Allah berfirman, "Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya atas kalian dan Allah tidak ridho kepada hambanya yang ingkar, dan jika kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian." Quran Surat Ad-Zumar ayat 7. Yang ketiga ada sebab selamatnya seseorang dari azab Allah. Allah berfirman, "Tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan sungguh Allah itu syakir lagi alim." Quran Surat An-Nisa ayat 147. Yang keempat merupakan sebab ditambahnya nikmat. Allah berfirman, "Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang kelima ada ganjaran di dunia dan akhirat. Janganlah kamu menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah. Ketahuilah bahwa bersyukur menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia. Allah berfirman, "Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran." Quran Surat Ali Imran ayat 145. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Demikian, marilah kita tutup kultum singkat ini dengan berdoa bersama-sama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa kami. Ya Allah, sucikanlah kami dari dosa-dosa dan bersihkanlah diri kami dari segala perbuatan tercela. Tanamkanlah ketakwaan di dalam hati kami. Hiasilah diri kami dengan kesabaran dan kesucian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.